Nah, sehingga dalam jangka panjang kita harus melihat bahwa ketika misalkan nilai tambah itu meningkat, nah ini harus seiring dengan nilai manfaat dari habisnya sumber daya yang hilang tersebut. Nah, ini mau digunakan kemana arahnya? Apakah misalkan hanya untuk pajak saja atau misalkan digunakan untuk hal yang lain? Nah, yang kedua bahwa critical minerals ini selain sebagai katakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui international trade ataupun value added global, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa critical minerals itu dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk meningkatkan transisi energi kita. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan realisasi investasi hilirisasi mineral di kuartal 2 tahun 2025 ini. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah realisasi investasi untuk hilirisasi di kuartal 2, di mana total investasinya sendiri mencapai 96,2 triliun rupiah dan terdiri dari nikel, tembaga, boksit, kemudian besi baja, timah, dan beberapa produk tambang lainnya. Nikel mencapai 46,3 triliun, kemudian tembaga sendiri 22,3 triliun, boksit 14,8 triliun, kemudian besi dan baja sekitar 9,5 triliun, kemudian timah 1,9 dan lainnya sekitar 1,4 triliun rupiah. Itu dia beberapa sektor yang memang sudah terrealisasi untuk investasinya, dan berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasi investasi hilirisasi di semester kedua. Kalau tadi di kuartal kedua saja, dan kali ini kita akan lihat secara keseluruhan di semester 1 sudah mencapai 193,8 triliun rupiah. Dan ini sama, nikel, tembaga, boksit, besi, baja, timah, dan lainnya dengan total yang tentunya jumlahnya lebih besar lagi karena kita lihat periodenya adalah di sepanjang semester pertama tahun 2025. Berikutnya, lokasi investasi untuk hilirisasi terbesar di kuartal kedua tahun 2025 itu di mana saja? Baik, kita akan cermati. Ada Sulawesi Tengah ini, pemirsa, mencapai 17,8% dari total keseluruhan. Kemudian Jawa Barat 10,5% atau 15,2 triliun. Maluku Utara 10,4%. Kemudian ada Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada di wilayah Jawa Timur yang mencapai 8,5 triliun rupiah untuk lokasi investasi hilirisasi di sektor minerba. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, kemudian juga Pak Yayan Satyakti. Ya, mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kemudian tadi Pak Hendra sudah menyampaikan bahwa memang kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan khususnya di hilirisasi ini masih menjadi game changer juga nih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita begitu. Karena tahun depan ini targetnya cukup kencang dan juga optimis, sekitar 5,4%. Nah, Pak Yayan, Anda melihat bagaimana optimisme yang tengah dibangun juga, kemudian iklim investasi yang juga terus dikembangkan dan diupayakan semakin baik lagi, apalagi tadi Pak Prabowo sudah menekankan seluruh proses mungkin tadi nilai tambah semuanya harus di Indonesia nih, Pak Yayan. Oke, mungkin strateginya bisa dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang pertama yaitu kita harus melihat bahwa industri nikel tersebut merupakan bagian dari aktivitas perdagangan internasional. Oke. Nah, kalau misalkan kita menginginkan bahwa perdagangan internasional, artinya bahwa produk tersebut itu akan kita jual dan kemudian akan memperoleh nilai tambah sehingga mampu untuk memberikan pendapatan bagi negara, baik itu pajak ekspor, royalti, dan lain-lain. Nah, tetapi untuk tapi yang harus diingat bahwa nikel ataupun critical minerals itu mengalami ataupun sumber daya yang habis. Jadi dia exhaustible resource. Okay. Jadi dia akan mengalami deflasi. Nah, sehingga dalam jangka panjang kita harus melihat bahwa ketika misalkan nilai tambah itu meningkat, nah ini harus seiring dengan nilai manfaat dari habisnya sumber daya yang hilang tersebut. Nah, ini mau digunakan kemana arahnya? Apakah misalkan hanya untuk pajak saja atau misalkan digunakan untuk hal yang lain? Nah, yang kedua bahwa critical minerals ini selain sebagai katakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui international trade ataupun value added global, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa
critical minerals itu dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk meningkatkan transisi energi kita. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa misalkan seperti kita punya nikel, ya, kemudian juga ada aluminium dan lain-lain. Nah, sumber daya tersebut itu digunakan sebagai alat pemicu ataupun trigger, misalkan untuk sistem storage. Nah, kita kan belum memiliki kebijakan yang efektif ya, bagaimana misalkan dari renewables masuk ke pasar on-grid market atau misalkan electricity market, itu dengan misalkan storage system yang baik. Nah, sementara yang kita sekarang andalkan itu ya, itu yang mungkin itu hanya berbasis pada industri otomotif. Nah, sehingga apa? Sehingga demand creation dari critical minerals ini itu dijadikan sebagai modal, sebagai alat untuk transisi energi ke depan, itu sebagai green industrial transformation. Nah, green industrial transformation ini itu melihat dari sisi mulai hulu, kemudian juga hilir, ya antara dan juga hilir, sehingga pengembangan transisi dari critical minerals itu akan searah dengan peningkatan multiplier effect dan peningkatan nilai tambah dari sisi industri, struktur industri yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan masing-masing critical minerals ini tidak menciptakan atau pemerintah belum mewadahi dari sisi industri antara dan sisi akhir, maka kita akan kehilangan sejumlah potensi ataupun kesempatan. Yang pertama apa? Bahwa sumber daya tersebut itu hanya akan habis dijual, sementara nilai tambahnya itu tidak ada. Nah, sementara nilai tambah untuk green industrial transformation ini, misalkan untuk transisi energi ataupun yang berhubungan dengan clean energy investment, karena kan clean energy investment tanpa menggunakan misalkan seperti critical mineral juga agak repot ya. Misalkan ingin membangun electric vehicle tanpa ada baterai, tanpa ada nikel, ya sama aja. Misalkan di sini, sehingga kita melihat bahwa exhaustable resources itu digunakan dan dilimpahkan untuk apa? Untuk menunjang terhadap katakan sustainable energy ataupun sustainable growth kita di masa depan. Nah, kalau misalkan kita tidak memikirkan seperti itu dengan baik, maka sumber daya kita ini akan habis, manfaatnya itu tidak mampu dimaksimalkan, dan ini tidak akan memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga yang seperti dikatakan oleh Pak Prabowo itu selalu critical mineral, kemudian clean energy investment, kemudian juga investasi. Nah, potensinya ada. Nah, sehingga kalau misalkan critical mineral itu sebagai game changer dan itu diberikan sebagai new expanding economic katakan growth, saya kira itu potensinya sangat. Baik, nah Pak Hendra, lantas sebenarnya tantangan yang masih dihadapi kalau memang nanti ada perluasan dari hilirisasi di Indonesia, kemudian tadi disampaikan ini adalah memang komoditas yang akan habis begitu. Bagaimana supaya kita bisa seiring sejalan begitu pada saat pemanfaatannya, kemudian kita juga bisa mendapatkan manfaatnya tidak hanya untuk jangka yang pendek, tapi yang berkelanjutan juga begitu Pak Hendra? Iya, kalau yang dari sisi penambang tentu yang menjadi concern juga adalah kontinuitas ya, sustainability, keberlanjutan dari pasokan. Tadi disampaikan Pak Yayan juga ya, ini critical mineral ini menjadi penting sekali untuk mendukung era transisi energi ya. Jadi untuk pengembangan beberapa produk yang hijau, the green itu memerlukan critical mineral. Nah, di sini yang menjadi concern utama adalah keberlanjutannya dalam hal pasokan. Ini yang juga harus menjadi perhatian penting dari pengambil kebijakan untuk pengembangan hilirisasi yang terus berkembang. Ini membutuhkan dukungan agar eksplorasi ini bisa meningkat ya. Nah, kalau berbicara perluasan, tentu saja perluasan dalam hal ini adalah pengembangan dari pohon industri yang akan menyerap komoditas-komoditas mineral yang diolah. Sejauh ini dari mineral strategik yang berkembang, tadi data-datanya sudah disampaikan oleh ADX, itu ada tembaga, nikel, timah, kemudian juga bauksit juga. Nah, di luar itu tentu ada banyak lagi ya critical mineral yang penting. Pemerintah sudah menetapkan sekitar 44 ya, critical mineral. Nah, ini pengembangan ke depan tentu akan membutuhkan kebijakan, insentif, dan juga dukungan energi. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting
dukungan energi untuk mengembangkan. Nah, Pak Hendra, tadi Pak Presiden juga menegaskan. Tapi sekali lagi, jangan dilupakan adalah eksplorasi untuk cadangan kita jangka panjang.